mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari siapkan hati kita sesaat menyembah Tuhan dalam roh kita. Beri yang terbaik lewat penyembahanmu, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara kembali kita menyanyi, menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah
Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Penasehat ajaib kami, Allah yang Immanuel, menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, haleluya, Dia jadikan semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Saya akan membagikan masih dalam rangkaian tema seri saya tentang hidup bijak. Dan secara spesifik tema minggu ini adalah damai sejahtera versus celaka. Saya mau membagikan ini karena memang kebetulan ayat nanti yang akan kita baca sedang saya tadarusin di dalam channel YouTube kita The Warriors hampir 3-4 bulan ini dan belum selesai. Mungkin sampai bulan Mei mungkin kita baru selesai kitab Yeremia. Ayat itu ada di dalam kitab Yeremia. Dan yang menjadi triggernya juga, selain saya memang sudah memahami bahwa banyak orang Kristen itu, maafkan saya saudara, saya bukan maksudnya merendahkan siapapun, tapi memang banyak orang Kristen tuh nggak tahu kenapa, mungkin juga salah saya juga karena saya bagian dari kelompok Kristen yang disebut guru, pendeta, pengkhotbah yang salah mengajar gitu. Dan di dalam pelayanan kami di Doe, di setiap hari Jumat kita biasanya akan diskusi soal materi hari Minggu. Jadi materi hari Minggu ini yang temanya damai sejahtera versus celaka, itu nanti di hari Jumat depan kita akan undang semua yang mau, terutama jemaat yang memang sudah terregistrasi dengan Doe, untuk kami undang masuk di Zoom meeting untuk kita diskusi, tanya jawab, sebebas-bebasnya. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti, saya tidak mengapa jika Bapak Ibu nantinya berbeda pendapat dengan saya. Dalam beberapa diskusi di Zoom meeting fellowship kita, keluarga besar The Warriors, ada diskusi saya dengan salah satu jemaat gitu ya, yang
membicarakan ayat ini, saudara. Ayat ini ayat yang sangat populer. Saya berani yakin tidak ada orang Kristen yang tidak pernah mendengarkan ayat ini. Tapi ya tadi, saudara, orang Kristen tuh senangnya pokoknya kalau ketemu ayat yang bagus, dia langsung tafsirkan dalam kondisi dia hari ini, tanpa mau memperlihatkan atau mendalami konteks ketika ayat itu turun. Ini persis banget, saudara, ya. Dengan banyak kita memberikan stempel teroris kepada orang-orang yang beriman agama lain di luar sana. Mereka disebut teroris, dan bahkan alim ulamanya mengatakan mereka disebut orang yang tidak memahami agama karena mereka hanya mencaplok ayat tertentu di kitab suci mereka dan mereka langsung terapkan dalam kekinian mereka tanpa melihat kapan ayat itu turun. Itu berkali-kali saya perhatikan dalam diskusi-diskusi agama seberang itu selalu begitu, saudara. Dan sebenarnya sedihnya kalau boleh jujur orang Kristen modelnya sama. Cuma mungkin kita ya orang Kristen ini sudah di branding gitu dengan kelompok yang penuh kasih. Kita ini hidup di Indonesia yang penuh dengan tekanan sehingga orang Kristen itu tidak reaktif. Tidak terlalu radikal secara tindakan. Sehingga akhirnya tidak terlalu kelihatan ya dalam tindakan sehari-hari. Padahal menurut saya secara pribadi, saya ngomong di mimbar ini, banyak orang Kristen itu ketika mengimani satu ayat, itu yang dia imani itu tidak benar, saudara. Ayatnya memang berkata demikian, tapi berkali-kali saya bilang, ayat Alkitab itu nggak muncul ujuk-ujuk begitu saja, pasti ada konteksnya. Kenapa ayat itu turun? Kenapa ayat itu ada di Alkitab? Kenapa ayat itu akhirnya bisa kita baca di Alkitab kita? Nah, ayat yang akan saya bagikan nanti bicara mengenai damai sejahtera dan celaka. Coba kita lihat slide yang pertama dulu. Pak Henry tolong dibukakan. Perhatikan baik-baik pemahaman tentang damai sejahtera. Etimologi, saya selalu berkata lihat etimologi, arti kata. Jadi damai sejahtera itu kan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya tuh peace. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu kata damai sejahtera di dalam Alkitab terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Terus kalau kau lihat terjemahan Inggrisnya, maka damai sejahtera itu diterjemahkan menjadi peace oleh semua Alkitab terjemahan Inggris. Nah, lebih spesifiknya lagi, damai sejahtera itu ada di PL dan ada di PB. Dua kata ini ada, satu kata ini ada di PL dan di PB. Yang kita tahu, PL itu bahasa Ibrani, bahasa asli PL itu Ibrani, bahasa asli PB itu Yunani. Nah, bahasa asli Ibrani dari damai sejahtera atau peace itu adalah kata Ibrani shalom. Itu yang sering kan orang Kristen berkata, shalom. Shalom aleichem, damai sejahtera untukmu. Aleichem shalom, jawabnya begitu. Kamu juga ya dapat damai sejahtera, kurang lebih begitu. Persis dengan kata Arab, assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam. Itu akarnya sama, bahasa Semit, bahasa Timur Tengah. Makanya assalamualaikum dan shalom itu kan kedengarannya mirip-mirip gitu, saudara. Sedangkan dalam Alkitab Perjanjian Baru, kalau Bapak Ibu ketemu kata damai sejahtera dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata Yunani eirene. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau Bapak Ibu punya kamus Strong, kamus teologi ya, bahasa asli ke dalam bahasa Inggris, itu kata shalom itu diterjemahkan atau ditafsirkan atau diartikan, dimaknai oleh kamus Strong sebagai safe. Jadi shalom itu artinya safe, selamat. Well, baik-baik saja, happy, bahagia, friendly, ya friendly itu apa namanya? Secara pertemanan tuh baik gitu ya, health, sehat, prosperity, kemakmuran, peace, damai. Itu makna shalom kalau kita lihat kamus Strong.
nggak begitu jauh dengan kata eirene, dalam kamus Strong juga artinya peace. By implication, prosperity. Maksudnya, eirene itu adalah keadaan damai yang nanti akan berimplikasi pada kemakmuran. Maka orang tidak akan menjadi makmur, sebuah bangsa tidak akan mengalami kemakmuran kalau tidak ada kedamaian di negeri itu. Sedangkan kata peace sendiri dalam kamus American Dictionary, freedom from war or violence, ya. Especially when people live and work together without violence disagreement. Jadi peace itu adalah keadaan merdeka dari perang dan juga dari kekerasan, terutama ketika orang itu bisa hidup dan bekerja tanpa adanya perbedaan yang luar biasa signifikan. Itulah arti peace. Atau yang kedua artinya calm, ya, atau quiet, diam dan tenang. Freedom from worry, merdeka dari kekhawatiran. Itulah arti dari peace. Sedangkan kata damai sejahtera sendiri dalam bahasa Indonesia itu kan diambil atau digabungkan dari dua kata, damai dan sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai itu artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Itulah arti kata damai. Sedangkan sejahtera yang agak mirip paralel, artinya aman, sentosa, makmur, selamat. Kalau kita lihat secara jujur, makna damai sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Kamus Amerika, kata peace itu, dalam Kamus Strong juga shalom dan eirene, memiliki similar, kesamaan. Yang artinya kurang lebih ya aman. Ya, nggak ada perang. Orang nggak akan khawatir. Orang kalau kerja apapun tenang. Yang nantinya akan berujung pada kemakmuran. Itulah arti kata damai sejahtera. Baik apa jelek arti kata damai sejahtera? Baik. Makanya ketika kita berkata kepada orang lain shalom, itu kita lagi melepaskan berkat agar orang yang kita ucapkan shalom itu akan mengalami damai dalam hidupnya. Dan orang Kristen itu apa yang diucapkannya terikat di bumi, terikat di surga. Maka Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk berkata shalom kepada orang lain. Sebab Alkitab kita mengatakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dalam kitab Yakobus, surat Yakobus mengatakan kalau kau mau sembuh, kau doakan orang sakit, maka kau sembuh. Maka dengan kita sering berkata shalom, melepaskan berkat agar orang itu damai, orang itu aman, orang itu makmur, sebenarnya kita sedang memberkati diri kita juga. Karena kalau kita berkati dia, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau ucapan shalom kita kepada orang itu ditolak sama orang itu, ayat Alkitab mengatakan salam kita akan kembali kepada kita. Jadi nggak ada ruginya ngomong shalom kepada orang lain. Maka ayo sekarang ini jadikan kebiasaan. Ya bisa shalom, bisa eirene, bisa damai untukmu. Peace. Itu pengertiannya sama, saudara. Itu kalimatnya tendensinya positif. Bagaimana dengan kata celaka? Coba di slide berikutnya. Nah, kata celaka ini artinya adalah mendapat kesulitan, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mendapatkan kemalangan, mendapatkan kesusahan, dan sebagainya. Malang, sial, itulah arti kata celaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang artinya sebenarnya, kalau kita bandingkan dengan kata damai sejahtera, kata celaka ini adalah opposite-nya. Bertolak belakang. Berlawanan. Kalau damai sejahtera ya aman, bahagia, diberkati, makmur. Sedangkan celaka itu ya pengertian sebaliknya. Malang, sulit, sial, susah. Sehingga akhirnya dengan pemahaman ini orang Kristen itu ketika menemukan kata damai sejahtera pasti ada di dalam otaknya, oh ini lawan dari celaka. Ketika kita membaca sebuah kisah di Alkitab, orang ini mengalami celaka, maka orang Kristen, saya berani aku yakin, di otaknya berkata, orang ini pasti kena kutuk, karena damai nggak ada dalam dirinya. Yaitu memang dalam pengertian makna etimologi seperti itu, nggak bisa dipungkiri.
Coba Bapak Ibu sekarang dengan pemahaman etimologi tadi, sekarang kita buka satu ayat. Pasti Bapak Ibu ketika membaca ayat ini, pemahamannya seperti makna etimologi dari kata damai sejahtera dan celaka tadi. Yeremia 29 ayat 11, slide yang kedua. Slide yang berikutnya. Ya, ada di depan semuanya, bisa kebaca ya. Bersama saya, Yeremia 29 ayat 11. 31 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu kepada orang Yehuda. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, sebelum saya mengekspos ayat ini dan membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya agar saudara semakin menjadi orang Kristen yang paham kebenaran, kita membaca Yeremia 29 ayat 11 ini ada 3 hal yang patut diperhatikan dari ayat ini. Yang pertama, kata Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Menurut Yeremia 29 ayat 11, yang kedua, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga, menurut Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Problemnya saudara, orang Kristen itu kalau membaca Alkitab, nggak mau membacanya lengkap begitu. Dipotong-potong begitu. Sehingga memaknai dan mengartikan dan menafsirkan ayat ini ya tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, konteksnya apa? Ya, berkali-kali saya bilang dalam ilmu tafsir Alkitab, perhatikan konteks dekat. Mungkin saja nanti dalam ilmu teologi ya, mata kuliah ilmu tafsir Alkitab ada teori-teori baru yang nanti mungkin akan dibagikan oleh para teolog yang memang mendalami ini. Tapi secara spiritual, secara roh saya sudah uji. Memang membaca ayat Alkitab, memperhatikan konteks dekat itulah yang paling benar. Nah, konteks dekat dari Yeremia 29 ayat 11 itu apa? Tentu ayat 12 sampai ayat 14-nya kan? Coba dimunculkan. Apa kata Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 bersama saya? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, orang-orang yang membaca ayat 12, ayat 14 ini akhirnya memahami bahwa memang rancangan Tuhan itu damai sejahtera bukan kecelakaan. Karena dalam ayat ke-12 sampai ayat ke-14 tadi kan Tuhan berjanji, kalau kau cari aku ada. Kalau kau mau menemukan aku, kamu pasti menemukan. Kurang lebih Tuhan berkata di ayat 12 sampai 14, aku akan memulihkan kamu, damai sejahtera. Ya saudara ya. Kayaknya memang rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sehingga akhirnya kalau ada orang Kristen mengalami celaka, maafkan saya, kita pakai contoh yang spesifik ya. Kecelakaan di jalan, rumah dirampok, rumah terbakar, tiba-tiba bangkrut, ditipu orang. Kita sebagai sesama orang Kristen yang melihat saudara kita mengalami celaka, pasti ngomongnya begini, sabar ya bro, sabar ya sis. Rancangan Tuhan damai sejahtera, percaya aja, bukan kecelakaan. Benar nggak kalau boleh jujur? Seolah-olah itu akhirnya kita secara iman membagikan kepada orang lain, celaka itu bukan rencana Tuhan. Celaka itu tidak ada di kamusnya Tuhan. Celaka itu bukanlah apa yang ada di pikiran Tuhan. Sehingga akhirnya gak heran banyak
gereja, banyak pendeta, itu berkata bahwa kalau kita sudah percaya kepada Yesus, celaka itu tidak akan menimpa kita. Bagian celaka itu bukan bagian kita. Satu sisi membangkitkan iman orang yang sedang mengalami celaka. Ya, udah lo gak usah pikirin, ini bukan celaka, rancangan Tuhan damai sejahtera, lo percaya aja deh. Pokoknya Tuhan tuh tidak pernah merancangkan celaka, Tuhan pasti merancangkan damai sejahtera. Nanti adalah setelah hujan muncul pelangi, kalimatnya kurang lebih begitu. Sehingga orang Kristen tuh akhirnya seolah mengimani, memahami bahwa celaka tidak akan ada lagi dalam hidupnya sebagai seorang Kristen. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11, 12, 13, 14, memang indikasinya begitu. Tapi ingat Bapak Ibu, dengarkan saya lagi. Konteks dekat bukan saja ayat setelah ayat yang kita mau imani. Kan kita tadi fokusnya, natsnya Yeremia 29 ayat 11 kan? Terus yang saya baca konteks dekatnya kan 12, 13, 14 ayat setelahnya. Konteks dekat juga ayat sebelumnya Bapak. Konteks dekat ayat sebelum Yeremia 29 ayat 11 adalah Yeremia 29 ayat yang ke-10. Coba kita munculkan. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sama-sama saya, Yeremia 29 ayat yang ke-10. 3, 1 ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 10 nggak bisa kita abaikan dan kita anggap nggak ada. Dan kita hanya membaca ayat 11 sampai ayat 14 tadi. Yang memang indikasinya, ayatnya, kalimatnya enak. Rancangan Tuhan tuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk membuat masa depanmu bahagia. Dengarkan, kalau kau mencari aku ada. Kau mau temukan aku, pasti kau temukan aku. Aku akan memulihkan kamu. Itu kan enak-enak, saudara. Tapi sebelum ayat enak-enak itu terdengar, dibacakan, dan kita sekarang baca dan imani, Bapak Ibu harus perhatikan, ketika firman itu turun lewat Yeremia untuk dibagikan kepada Yehuda, Tuhan berkata kepada Yehuda, 70 tahun akan kubuang kamu ke Babel. Berapa banyak orang Kristen yang memahami bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan itu, konteksnya adalah Yehuda lagi mau dibuang ke Babel atau lagi dibuang ke Babel. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah-khotbah saya yang di minggu-minggu dan di bulan-bulan yang lalu, konteks Yehuda dibuang ke Babel karena Yehuda menurut tafsiran saya melakukan dosa yang mendatangkan maut. Sehingga kata Tuhan kepada Yeremia, ngapain kamu doakan bangsa Yehuda ini? Percuma Yeremia, kau berdoa kayak apapun aku tidak akan dengarkan doamu. Bahkan kalau Yehuda pun bertobat, aku tidak akan pulihkan mereka sebelum 70 tahun hukumanku selesai atas mereka. Berapa banyak pendeta yang ketika mengkhotbahkan damai sejahtera rancangan Tuhan dan bukan rancangan kecelakaan itu memahami konteks ini. Dan juga berapa banyak pendeta yang sudah memahami tentang konteks latarnya itu tapi membagikan kepada umatnya. Tidak banyak. Satu sisi mungkin pendeta atau pengkhotbah itu ingin agar jemaatnya itu punya positive vibe begitu. Bahwa bukan celaka damai sejahtera hidupnya. Tapi dengarkan saya, itu membuat jemaat Kristen menjadi nggak dewasa. Sehingga akhirnya kalau mengalami situasi, maafkan saya tanda kutip celaka, langsung depresi, why? Langsung tinggalin Tuhan dan seterusnya. Karena memang diajarkan bukan kebenaran, tapi hanya diajarkan sesuatu yang enak di telinga saja. Bapak Ibu jadi sudah lihat konteksnya? Tuhan bilang kepada Yehuda lewat Yeremia, bangsa pilihanku itu aku buang ke Babel karena mereka dosa, jahat.
Tapi rancanganku damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk masa depan mereka lebih baik. Kontradiksi kan? Dihukum, Tuhan marah, tapi Tuhan bilang, rancanganku damai sejahtera, bukan kecelakaan. Padahal kalau boleh jujur, dibuang ke Babel itu celaka, saudara. Orang Yehuda sudah hidup punya rumah di Yerusalem dan sekitarnya. Punya pekerjaan dan sekitarnya. Punya istana, punya bait Allah yang megah. Kehidupan di Yerusalem itu aman. Tiba-tiba menjadi orang buangan dan rumah mereka semua dibakar. Yerusalem dihancurkan. Bukankah itu celaka? Tuhan tapi berkata, rancanganku damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kan ini kontradiksi. Sepertinya kontradiksi. Coba kita perhatikan konteksnya, kenapa orang Yehuda dibuang 70 tahun ke Babel. Coba kita lihat ayat 1, ayat 3 dari Yeremia 29. Pak Henry tolong dibuka. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim oleh perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya seterusnya. Perhatikan baik-baik. Firman ketika turun, rancanganku, kata Yehova Adonai, Elohim, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, rancanganku kepada Yehuda damai sejahtera, bukan kecelakaan itu. Faktanya saudara, Yehuda dibuang 70 tahun. Dan firman itu turun, faktanya kata ayat 1 sampai ayat 3, itu sesaat setelah Raja Yekonya itu dibuang ke Babel. Jadi masih tahun-tahun awal, saudara. Jadi 70 tahun itu masih jauh sekali, masih panjang. Baru orang Yehuda dibuang mungkin setahun atau 2 tahun, Zedekia, paman dari Yekonya yang menjadi raja boneka dari Nebukadnezar, membuat surat kepada Nebukadnezar, dan Yeremia tahu itu, kemudian dia nitip surat untuk disampaikan kepada tua-tua dan imam-imam yang ada di pembuangan. Jadi 70 tahun pembuangan itu masih lama. Kok bisa Tuhan berkata damai sejahtera rancanganku, bukan kecelakaan? Padahal faktanya kalau kita lihat konteks, orang Yehuda masih dibuang di Babel, masih mengalami pembuangan mungkin 67 tahun lamanya lagi. Baru setelah 70 tahun kata Tuhan, kalau kamu mencari aku ada. Aku akan memulihkan kamu. Jadi yang namanya damai sejahtera itu kata Tuhan, baru setelah 70 tahun dibuang di Babel. Ayat 5, ayat 6. Sampai Tuhan ngomong begini kepada Yeremia untuk disampaikan kepada tua-tua Yehuda yang ada dibuang di Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Kenapa Yeremia nulis begini? Kenapa Tuhan suruh Yeremia nulis begini kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel? Karena orang Yehuda yang dibuang ke Babel lagi depresi, Pak. Stres. Tadinya punya rumah, punya pekerjaan, punya segala-galanya, tiba-tiba semuanya hilang dan mereka dibuang di Babel. Mereka jadi patah semangat. Ada mati aja deh. Buat apa? Katanya kita umat pilihan Tuhan, katanya kita sudah diberikan tanah di mana tanah itu penuh dengan madu, susu dan lain sebagainya. Di mana katanya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, tapi faktanya semuanya hilang dan kita harus menjadi orang buangan, orang asing di Babel. Mereka depresi, mereka stres, mereka pikir udah mati aja deh di negeri buangan ini. Tapi Yeremia bilang begini, kata Tuhan, jangan gitu bro.
Cariin anakmu laki-laki, istri. Carikan anakmu perempuan, suami. Lu kerja di sana, lu hidup di sana, supaya kau bertambah banyak. Jangan ngambek, karena rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan. Kamu di sana harus hidup. Meskipun di negeri pembuangan, kamu miskin, kamu susah, tapi kamu harus bertahan hidup. Itu kata Yeremia kalau kita baca ayat ini. Saudara tentu berpikir, kasihannya orang-orang yang dibuang ke Babel. Pasti enak jadi orang Yehuda yang tidak ikut dibuang ke Babel. Bapak Ibu salah. Kalau kau nggak baca kitab Yeremia, kau berpikir orang-orang yang ditinggal, tidak dibawa Nebukadnezar dibuang ke Babel itu akan hidup enak. Enggak Bapak Ibu. Kita baca ayat 16, ayat 18. Sama-sama saya. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, di Yerusalem, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan, orang-orang yang ditinggalkan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala keraja di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Jadi saudara, ini buah si malakama. Orang Yehuda yang dibuang ke Babel itu ya akhirnya depresi, menderita. Tapi yang tidak dibuang ke Babel, yang tidak ditawan di Babel, yang dibiarkan hidup di Yerusalem, kata Tuhan, akan dikejar oleh pedang, sampar, dan penderitaan. Gak ada enaknya. Kenapa begini? Karena Tuhan sedang menghukum Yehuda secara nation, secara bangsa. Bahkan Tuhan lewat Yeremia berkata, bangsa Yehuda itu seperti buah ara busuk. Orang Kristen gak ngerti buah ara. Buah ara itu kalau bahasa Arabnya tuh buah atin, buah tin. Makanya ada masjid atin di puncak itu artinya ara. Dalam teologi Kristen, Yahudi, Islam, buah ara atau buah tin itu memang bermakna dalam, saudara. Karena buah ara termasuk buah yang paling bisa hidup di padang pasir, di padang gurun. Situasi nggak baik, nggak ada air, nggak ada hujan, buah ara bisa hidup. Dan buah ara itu bukan cuma bisa dimakan mentah, tapi bisa diolah. Menjadi gula, menjadi manisan. Buah ara itu kalau dikeringkan bisa bertahan cukup lama. Sehingga kalau ada kelaparan, orang Israel punya pohon ara di rumahnya, terus buah ara dikeringkan, mereka bisa bertahan hidup untuk beberapa waktu lamanya hanya dengan mengkonsumsi buah ara. Dan buah ara itu kalau kita baca perjanjian lama adalah bahasa Tuhan. Nama lain yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Ada banyak istilah Tuhan kepada Israel. Pertama, pohon anggurku atau kebun anggurku. Yang kemudian kedua, buah ara. Pohon araku, itu kata Tuhan dalam perjanjian lama. Karena pohon anggur dan pohon ara memang buah atau pohon yang paling bisa hidup di wilayah tanah Palestina atau tanah perjanjian atau tanah Israel. Dan kali ini Tuhan berkata, kamu itu buah ara busuk. Kalau buah ara busuk artinya gak ada gunanya. Slide keempat, tolong dibuka. Jadi inilah konteksnya, saudara. Di mana damai sejahteranya? Rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan untuk membawa Israel memperoleh hidup yang bahagia. Di mana damai sejahteranya ketika ayat itu turun? Karena faktanya ketika Tuhan berkata, rancanganku pada kamu Yehuda, damai sejahtera bukan kecelakaan, orang Israel itu, orang Yehuda lagi dibuang di Babel selama 70 tahun. Bait Allah dan Yerusalem dihancurkan. Padahal Tuhan berjanji kepada Salomo, aku tidak akan pernah meninggalkan kehadiranku di bait Allah ini. Aku selalu ada di bait Allah ini. Tapi faktanya bait Allah dihancurkan. Semuanya hilang, hancur, rata, dibakar oleh Babel.
Katanya kok damai sejahtera, tapi faktanya bahkan orang-orang Yehuda yang tidak dibawa ke Babel itu hidupnya sangat menderita. Katanya damai sejahtera, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi faktanya, konteksnya ketika ayat itu turun, Israel, Yehuda lagi diacuhkan Tuhan. Tuhan gak peduli sama mereka 70 tahun lamanya. So, kalau Bapak Ibu sudah mengerti konteksnya, ini jelas bukan damai sejahtera. Ini jelas celaka. Tapi kenapa Tuhan bilang rancanganku padamu bukan rancanganku padamu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan? Kan ironis. Kan gak sesuai fakta. Apakah Tuhan lagi berbohong? Itu mungkin kenapa banyak hamba Tuhan gak khotbahkan model kayak gini. Karena ya kesulitan memahaminya. Apakah yang dialami Yehuda dan Yerusalem saat itu bukan celaka atau kecelakaan? Jelas ini celaka. Bukan ujian Bapak Ibu. Ini hukuman. Kalau celakanya ujian itu ya tidak sampai akan celaka benar-benar, hanya ujian kok. Kayak kita kalau menghadapi ujian, kita stres. Aduh, soalnya apa ya besoknya? Kita belajar, kita nggak tidur, kita begadang, kita minum kopi, kita belajar mati-matian. Nggak ada waktu buat main-main, kita fokus agar kita lulus. Begitu cuma ujian. Ya habis ujian selesai, ujian nggak lama, ya udah free. Tapi ini hukuman, bukan ujian Bapak Ibu. Nah kalau Tuhan menghukum Yehuda, berarti kan itu dirancang sama Tuhan dong. Benar nggak sih Bapak Ibu? Berarti kan rancangan hukuman itu kan memang dirancang Tuhan. Tapi Tuhan berkata tadi dalam Yeremia 29 ayat 11, rancanganku padamu damai sejahtera dan rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Lah, ini mana yang benar nih? Tuhan yang bohong? Atau kita yang salah membaca Alkitab? Nah, dengan fakta yang saya paparkan ini, coba kita kembali membuka Yeremia 29 ayat 11. Coba dibuka lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang saya bilang dari awal tadi Bapak Ibu. Ayat ini harus dibaca utuh. Faktanya sudah saya jelaskan tadi. Ketika ayat ini turun, Yehuda lagi celaka. Dibuang ke Babel. Yang ditinggalkan hidup menderita. Dicuekin Tuhan dan seterusnya. Apakah ini bukan rancangan kecelakaan yang dari Tuhan? Kalau iya artinya tidak sesuai dengan ayat yang kita baca barusan ini. Firman Tuhan gak tepat dong. Itu makanya sering kali saya bilang sekali lagi. Baca Alkitab, baca ayat, jangan semaunya sendiri. Kita sering menyangkal kecelakaan bukan dari Tuhan. Kalau ngomongin celaka pasti dari setan. Pasti dari roh jahat. Pasti dari kuasa-kuasa kegelapan. Atau yang lebih objektif, lebih liberal, celaka ya karena kebodohan sendirilah. Lu gak bijaksana sih, makanya celaka. Gak banyak kita berpikir bahwa celaka itu bisa dari Tuhan. Kenapa? Karena kita berpegangan pada ayat ini. Rancangan Tuhan buat kita damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kita deny gitu ketika kita alami celaka. Dan kita selalu berpikir celaka ini kalau gak dari setan, pasti karena kita. Kita gak pernah berpikir bahwa celaka itu bisa datangnya dari Tuhan. Slide yang berikutnya Bro Henry. Kembali kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini tidak bisa dibaca dengan dipenggal-penggal, harus dibaca utuh.
Kalau Bapak Ibu merendahkan hati, coba buang dulu persepsi atau pemahamanmu yang lama soal ayat ini. Kita baca ayat ini dengan objektivitas, dengan logika, dengan otak kita yang sehat. Maka kita akan ketemu jawabannya. Bahwa rancangan Tuhan untuk masa depan kita adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Artinya apa? Damai sejahtera itu di masa depan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau Bapak Ibu sudah selaras dengan apa yang saya pahami, kita akhirnya firm bahwa rancangan Tuhan buat saya, buat saudara, buat kita di masa depan itu damai sejahtera. Kalau hari ini, kalau kau memang tidak berbuat dosa, kita bisa alami damai sejahtera, alami berkat Tuhan. Tapi kalau kau kayak Yehuda hari ini sedang berbuat dosa, hari ini kau bisa dapat celaka. Celaka yang merupakan hukuman Tuhan atas kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat dan akhirnya masa depan kita jadi damai sejahtera. Jadi penuh harapan. Itu sebenarnya konteksnya Bapak Ibu. Apakah ayat ini tergenapi di masa depan Yehuda? Cukup ayatnya. Apakah di masa depan Yehuda jadi jauh lebih baik? Kalau saudara saya tanya begini, Bapak Ibu yang agak belajar sedikit pasti berkata, enggak juga Pak, buktinya di zaman perjanjian baru yang namanya orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, bahkan juga ahli Taurat, semuanya kata Tuhan munafik. Berarti kan orang-orang Yehuda yang beragama di zaman perjanjian baru, yang notabene dengan zaman Yeremia itu ratusan tahun ke depan, itu masih juga brengsek Pak. Nah makanya sekali lagi saya bilang, jangan pukul rata, harus lihat konteksnya. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab itu semaunya sendiri, akhirnya Bapak Ibu nggak bisa mengerti apa yang saya mengerti sekarang yang sedang saya bagikan kepada saudara. Semua harus dilihat dengan konteks ketika ayat itu ada. Bapak Ibu tahu tidak, kenapa Tuhan menghukum Yehuda 70 tahun dibuang ke Babel? Alasannya apa? Kalau kau mengikuti tadarusan Alkitab saya, pasti ngerti. Karena saya baca dari pasal pertama, kedua, ketiga, sekarang sudah pasal hampir ke-40-an. Itu step by step, kita ngerti kondisi Israel sebelum dibuang ke Babel. Dari kitab Yeremia sangat telanjang, apalagi sebelumnya kita baca kitab Ratapan. Kitab yang memang ditulis oleh Yeremia. Makanya Yeremia disebut dengan nabi yang meratap. Kenapa latar belakang? Apa latar belakang kenapa Yehuda akhirnya dihukum dan dibuang ke Babel? Yeremia 32. Ayat 30 sampai 35. Yeremia 32 ayat yang ke-30 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan bersama saya. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, kota ini, maksudnya Yerusalem, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini. Sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan dan menerima pengajaran. Perhatikan ayat 34-35, ini alasan yang paling prinsip kenapa akhirnya Tuhan marah sama Yehuda dan membuang mereka 70 tahun di Babel. Ayat 34. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. 34 dulu, jangan naik ke 35. Apa nih maksudnya nih? Yang sering saya khotbahkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Bangsa Yehuda itu hari-hari datang ke bait Allah. Tapi gak lama habis beribadah di bait Allah. Gak jauh dari pelataran. Mereka juga dirikan mesbah-mesbah bagi Baal-Baal mereka. So imagine, bayangin saudara.
Di zaman sebelum Yehuda dibuang Tuhan ke Babel, bangsa Yehuda itu beribadah kepada Tuhan di bait Allah yang dibangun Salomo. Tapi nggak jauh dari bait Allah yang dibangun Salomo tempat mereka beribadah juga membuat mezbah untuk dewa-dewa lain mereka. Bahkan di pelataran, mereka juga buat dewa-dewa mereka sendiri di dalam halaman bait Allah. Yang Alkitab katakan tadi, di rumah yang di atasnya namaku diserukan. Ini bukan rumah-rumah kayak keluarga-keluarga, ini rumah bait Allah. Di bait Allah kan mereka berkata, aku bersyukur kepadamu Elohim Adonai Allah Abraham, Isa dan Yakub atas berkat yang atasnya terjadi atasku. Tapi di tempat di mana rumah itu, di bait Allah itu Tuhan ditinggikan, Tuhan diserukan, Tuhan dimuliakan dengan kata-kata pujian mereka, mereka juga menajiskannya dengan menyembah dewa-dewa lain di rumah Tuhan itu. Kalau kau sudah belajar sejarah Israel, ini gak pernah terjadi sebelumnya. Sejak bait Allah dibangun Salomo, gak pernah ada kejadian seperti ini. Baru kejadiannya di zaman-zaman sesaat sebelum akhirnya Tuhan murka dan menghukum mereka dibuang 70 tahun ke Babel. Ayat 35. Kesalahan terbesar kedua sehingga Tuhan menghukum Yehuda keluar dari tanah perjanjian dibuang ke Babel. Ayat 35. Sama-sama saya, 31 ya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. So, dengarkan saya, ada dua dosa besar yang tidak pernah dilakukan oleh Israel dan Yehuda sebelumnya, dan setelah dibuang ke Babel tidak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Paling tidak itu pengamatan saya. Dosa besar ini apa? Pertama, di zaman sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka kedatang ke bait Allah, persembahkan kurban. Tapi nggak jauh, masih di pelataran, masih di halaman bait Allah, mereka punya dewa-dewa yang mereka sembah dengan mengorbankan sesuatu di mezbah. Nggak jauh dari bait Allah, keluar dikit dari bait Allah, di lembah Ben Hinnom. Mereka buat mezbah kepada Baal. Dan yang dikorbankan bukan binatang korban biasa, seperti mereka persembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Tapi anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka. Mereka sembelih anak mereka, ditaruh di mezbah itu sebagai persembahan kepada Molok. Dan kalau kau baca ayat 35 ini aku jijik banget. Sebab gak pernah ada di pikiranku soal mengorbankan anak, mengorbankan manusia. Aku gak pernah berpikir seperti itu. Tapi mereka melakukan hal yang menjijikkan. Kalau kau sedikit baca Alkitab, habis saya ngomong ini, kau pasti berkata, gak gitu Pak Ase. Kan di zaman Abraham, Tuhan pernah meminta Ishak untuk dikorbankan. Pasti ada aja yang mikir begitu. Ya, memang kalimatnya Tuhan berkata dalam kitab Kejadian 22 itu, korbankanlah Ishak bagiku. Memang dalam konteksnya otaknya Abraham, ya memang Ishak pengen disembelih. Kenapa begitu Pak Se? Karena memang di zaman itu, agama-agama lain mempersembahkan anak, mempersembahkan manusia kepada dewa-dewi itu sesuatu yang biasa. Maka Abraham yang memang hidup dengan latar belakang masyarakat yang seperti itu, ketika mendengarkan Tuhan, persembahkanlah kata Tuhan anakmu itu, korbankanlah anakmu itu kepadaku. Abraham otaknya, oke, berarti Tuhan minta agar Ishak disembelih di mezbah. Kalau kita berhenti di situ, tentu kau berkata, berarti kan Tuhan pernah memikirkan pengorbanan manusia di mezbah. Tapi sekali lagi, kalau baca Alkitab jangan berhenti di situ. Berhenti sampai endingnya. Ketika Ishak diikat, ditaruh di atas mezbah, dan mungkin sambil deg-degan, sambil ketakutan, sambil sedihnya luar biasa, karena harus mengorbankan anak yang ditunggunya bertahun-tahun, anak perjanjian.
Abraham taat. Dia ambil belatinya, dia mau tikam, dan Tuhan bilang, hentikan Abraham. Sekarang aku tahu kasih-Mu padaku. Dan gak lama kemudian, kalau saya singkat, Tuhan buat Abraham menengok ke satu titik, dan dilihatnya ada domba jantan tersangkut di semak belukar. Kalau kita membaca utuh, berarti memang Tuhan tidak pernah merencanakan Ishak disembelih. Itu hanya konteks ujian atas iman Abraham. Karena faktanya Tuhan sudah siapkan itu. Kambing domba yang tersangkut itu. Emang itu simsalabim. Sebelumnya itu tidak ada, terus ketika Tuhan lihat simsalabim. Memang bisa sih. Tapi yang saya tahu tuh Tuhan kerjaannya nggak begitu. Pasti sebelum Abraham itu sembelih Ishak, itu domba udah ada di situ. Tersangkut di situ, entah berapa jam sebelumnya, entah beberapa hari sebelumnya. Tapi kok Abraham nggak tahu? Lah Bapak Ibu, makanya kalau baca Alkitab tuh masuk ke dalam situasinya dong. Abraham dari bawah naik ke bukit, ya, itu sedang berpikir, aku akan kehilangan anak yang kusayangi, masa depanku, hartaku, yang dia sayang sejak moe-oe, udah gede diminta Tuhan. Jadi pikirannya pasti gak akan bisa ngeliat seperti cerita soal si Hagar yang anaknya mati, terus dia akhirnya melihat gak jauh ada air. Itu kan karena si Hagar tahu, aduh anakku mau mati. Jadi dia fokus sama anaknya ini. Dia tidak perhatikan tempat-tempat lain. Seperti ceritanya Hagar, apakah itu air tiba-tiba ada aja begitu? Enggak. Air itu pasti udah ada di situ. Cuma karena si Hagar fokus sama masalahnya, si Abraham fokus sama masalahnya, air dalam konteks Hagar, domba jantan yang tersangkut di semak belukar, itu tidak dilihat oleh Hagar dan juga oleh Abraham. Jadi yang saya mau katakan dalam konteks Abraham itu bukan Tuhan sudah merancangkan agar Ishak disembelih. Itu hanya ujian buat Abraham karena Tuhan sudah selesaikan dan berikan solusinya, yakni domba jantan yang tersangkut di semak belukar itu. Jadi jelas, kalau kita memahami ini seperti ayat ini, aku gak pernah berpikir, wah ada umatku mengorbankan anak laki-lakinya dan perempuannya kepada dewa. Gak pernah ada di pikiranku. Aku gak pernah minta mereka untuk korbankan anak untukku. Meskipun aku tahu anak-anak mereka kan punyaku juga. Tapi gak mungkin ada dalam pikiranku. Kurang lebih begitu. Jadi Bapak Ibu ngerti sekarang kenapa Tuhan marah? Ini bukan dosa biasa. Bapak Ibu boleh cross check di Alkitab. Sebelum peristiwa ini, gak pernah bangsa Yehuda, gak pernah orang Israel mengorbankan anak. Jadi hal yang terjadi di hari-hari ketika firman Tuhan ini turun, yang kita baca sekarang di Yeremia, itu dosanya bangsa Yehuda sedang klimaks-klimaksnya. Dan Tuhan akhirnya murka dan gak bisa tahan dan akhirnya menghukum mereka. Tuhan gak peduli sama Yehuda 70 tahun di Babel. Sebelum pembuangan ke Babel, generasi Yehuda adalah generasi yang paling jahat. Makanya dihukum 70 tahun. Kenapa 70 tahun ya? Pernah mikir gak saudara? Kalau kita hubung-hubungkan, Tuhan berkata kepada Musa dan Musa nulis Mazmurnya, umur manusia itu 70-80 tahun kan? Dan yang mengorbankan anak ini kan tentu orang-orang yang usianya 30-an tahun, benar gak sih? Ya kan? Gak mungkin anak umur 20 tahun udah punya anak gitu kan. Jadi kita pakai logika nih. Yang mempersembahkan anak laki-lakinya dan perempuan pasti orang-orang Israel yang usianya 30 tahun ke atas. Kata Mazmurnya Musa, Mazmur katakan umur manusia 70-80 tahun. Jadi kalau dia 30 tahun dibuang ke Babel, usia 30 tahun diusir dan Tuhan gak peduli sama mereka, 70 tahun mereka mati di Babel. Supaya apa? Supaya generasi yang membuat Yehuda berdosa paling jahat ini habis semuanya. Makanya yang dibuang mati di pembuangan, yang ditinggalkan di Yerusalem juga mati oleh pedang tadi, saudara. Generasi orang Israel, orang Yehuda yang pulang dari Babel, itu generasi yang kalau tidak lahir di Babel,
Mereka ketika dibuang ke Babel masih anak-anak. Mereka nggak tahu apa-apa. Kayak Esra, Zerubabel, Imam Yosua, yang memimpin Israel pulang dari Babel ke Yerusalem itu adalah, saya percaya, orang-orang yang memang ketika dibuang ke Babel itu masih kanak-kanak. Tapi orang tua yang sudah tahu dosa dan berbuat dosa, keji di hadapan Tuhan, semuanya mati. Dosa ini apakah diperbuat lagi oleh Yehuda ketika Yehuda kembali ke Yerusalem dan ke tanah perjanjian? Oh, boleh baca setelah pembuangan sampai perjanjian baru habis. Gak pernah lagi orang Yehuda datang ke bait Allah. Di zaman perjanjian baru, bait Allahnya sudah dipugar sama Herodes. Mereka beribadah kepada Elohim dan juga mereka menyembah Baal. Gak pernah. Gak pernah lagi orang Yehuda kemudian mempersembahkan anak laki-lakinya kepada dewa-dewi lain. Gak pernah. Bapak Ibu, kita tuh punya kesan orang Farisi, Saduki, imam-imam, ahli Taurat itu munafik, jahat semuanya. Kita membacanya dalam perspektif Kristen, karena kita anggap mereka selalu menentang Yesus. Tapi dalam iman Yahudi mereka luar biasa. Kalau kau belajar sejarah. Jadi setelah orang Israel kembali ke Yerusalem, sampai zaman perjanjian baru, itu orang Yehuda masuk ke dalam zaman kegelapan. Kurang lebih 400 tahun, 4 abad, saudara. Selama 4 abad itu nggak ada raja. Setelah orang Yehuda kembali ke Yerusalem, kan tidak ada raja. Raja terakhir yang punya darah dari Daud itu adalah Zedekia. Zedekia tuh matanya dicongkel, sebelum dicongkel anak-anaknya disembelih di depan matanya dicongkel. Jadi Zedekia dibuang ke Babel dengan penglihatan terakhir anak-anaknya disembelih oleh Nebukadnezar. Habis Zedekia dibuang ke Babel dan mati di Babel, ketika akhirnya orang Yehuda balik lagi ke Yerusalem, tidak pernah ada lagi raja. Raja keturunan Daud nggak pernah. Tanah perjanjian dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Yang paling fenomenal adalah Yunani, Alexander the Great, Alexander Agung, Iskandar Zulkarnain kalau dalam perspektif agama Islam. Sebab dulu saya kesulitan. Saya di sekolah Kristen, belajar tentang Alexander the Great, karena sekolah Kristen, Alexander Agung. Masuk ke SMP negeri, saya diajar Iskandar Zulkarnain. Kok ceritanya mirip, namanya beda. Ternyata memang pakai kalimat yang berbeda, padahal orangnya sama. Di zaman Alexander the Great, ketika Alexander kita tahu dalam sejarah matinya sangat muda, kemudian ketika dia mati dia tidak mewarisi anak, sehingga akhirnya kerajaannya itu Yunani yang besar itu terpecah menjadi diadochi namanya. Diadochi adalah kerajaan-kerajaan yang pecahan Yunani. Jadi Alexander Agung itu punya jenderal-jenderal yang menguasai misalnya Mesir, menguasai misalnya Mesopotamia, menguasai Eropa. Ya. Kemudian ketika Alexander mati, si jenderal-jenderal yang menguasai wilayah Yunani itu menjadi raja. Dan ada raja dari jenderalnya Alexander Agung yang menguasai Mesir dan juga Syria, itu silih berganti. Ada 2, Wangsa Ptolemeus dan Wangsa Seleucus. Itu semuanya adalah raja-raja yang berasal dari jenderal-jenderalnya Alexander Agung. Ketika Wangsa Ptolemeus dan juga Wangsa Seleucus menguasai Yerusalem, pernah suatu waktu mereka itu membuat mezbah di bait Allah yang dipugar oleh Esra, Zerubabel, dan mempersembahkan kepada dewa-dewi mereka di pelataran bait Allah. Dan itu menimbulkan pemberontakan besar dari orang Yehuda. Yang saya mau katakan, bangsa Yahudi setelah peristiwa Yeremia ini, di mana nenek moyang mereka menyembelih anaknya, itu mereka tahu bahwa menyembelih anak itu, mempersembahkan korban kepada dewa-dewi lain di rumah Tuhan, itu dosa dan buat Tuhan marah. Itu akhirnya dipahami mereka dengan sungguh.
Sehingga ketika bahkan penguasa, penjajah melakukan hal itu, mereka akhirnya semangat patriotismenya muncul dan berontak. Sampai akhirnya penguasa-penguasa penjajah, baik Yunani maupun Romawi, tidak berani melakukan hal-hal seperti itu lagi. Kenapa? Karena kalau melakukan hal itu, melukai bangsa Yahudi dan akan menimbulkan pemberontakan yang tentunya akan menghabiskan uang, pasukan, energi, dan lain sebagainya. Bangsa Yahudi sampai paling tidak zaman perjanjian baru sebelum mereka akhirnya dihancurkan oleh Roma, gak pernah lagi melakukan dosa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka di zaman Yeremia. Jadi belajar dari kisah ini, apa yang kita dapatkan? Kembali ke ayat yang kita munculkan di awal tadi, Yeremia 39:11. Rancanganku padamu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harap. Secara umum, sebagai hamba Tuhan, saya mau bagi sama saudara. Rancangan Tuhan itu adalah shalom, eirene, damai sejahtera, peace untuk umatnya. Yang kedua, kecelakaan bisa Ia rancangkan atas kita jika kita dihukumnya karena dosa-dosa kita. Yehuda di zaman Yeremia berdosa besar. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Karena kudusnya terpaksa, meskipun dia sayang sama umat pilihannya, dia harus menghukum umat pilihannya ini. Satu generasi dibinasakan semuanya. Sebagai hukuman atas mereka. Supaya apa? Supaya ketika generasi baru muncul, mereka sadar akan dosa besar yang dibuat oleh orang tua mereka, kakek mereka, nenek moyang mereka. Sehingga ke depannya, keturunan bangsa Yehuda tidak lagi melakukan hal yang sama dan akhirnya damai sejahtera terjadi atas mereka. Dalam konteks Yehuda, di Yeremia 29 ayat 11 ini tergenapi. Yehuda ketika kembali, akhirnya hidup dengan damai sejahtera. Dan masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Karena Yehuda, sepanjang sepengetahuan saya, di Alkitab dan dari sejarah di luar Alkitab, tidak pernah lagi melakukan dua dosa tadi. Dosa menduakan Tuhan di bait Allah, dan juga mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewi kafir. Sekarang, jika kita celaka atau alami kecelakaan, berarti bisa nggak kecelakaan kita ini rancangan Tuhan? Bisa. Kalau memang saudara sedang berbuat dosa. Makanya Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, coba kita merendahkan hati. Saya nggak tahu apa yang sedang kau jalani, kau hidupi, kau lewati hari-hari ini. Tapi kan berkali saya bilang, kalau kita introspeksi, ngaca, mestinya kita bisa jujur sama diri sendiri. Kenapa ya? Aku kok tahun-tahun ini kok kayaknya susah mulu. Gagal mulu. Menderita mulu. Kok hidupnya berat banget ya? Terus kita datang ke pendeta. Yang jelas pendetanya bukan saya. Pasti pendeta itu akan bilang, rancangan Tuhan tuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Lewati aja. Ini ujian buat kamu. Sehingga akhirnya kau berkata, ini bukan celaka, ini damai sejahtera. Maafkan saya, orang Kristen yang begini, ini bukan orang Kristen yang beriman. Ini orang Kristen yang munafik. Yang gak mau jujur menilai apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dari apa yang saya paparkan tadi, mestinya kalau kita merasa, kok hidup kita hari-hari ini, belakangan ini, kok celaka, mestinya kita merendahkan diri, hati di hadapan Tuhan, dan introspeksi diri. Ada salah gak ya aku sama Tuhan?
Kalau kau jujur dan kau sedang mengalami celaka yang merupakan penghukuman Tuhan, pasti Roh Kudus ketika kita merendahkan hati akan ngomong sama kita, ini loh Sen, salahmu tuh di sini. Kau mungkin tidak sengaja tapi ini menyakitkan hati Tuhan. Roh Kudus pasti tolong kita, memberikan iluminasi, pencerahan kepada kita. Nah kalau kita tahu, disadarkan atas dosa kita, segera bertobat. Jangan sampai nanti amarah Tuhan begitu meluapnya, sehingga seperti orang Yehuda harus mati, agar damai sejahtera bisa dirasakan oleh anak cucu mereka. Sekarang saya mengajar kepada saudara, kita bisa alami celaka dari Tuhan jika kita sedang dihukumnya. Dihukum karena dosa dan salah kita. Maka harus segera bertobat. Dalam iman Kristen kan bertobat mudah sekali. Kok nggak perlu persembahkan binatang korban A, B, C, D, E. Kok nggak perlu puasa A, B, C, D, E. Kok nggak perlu ngelakuin ritual-ritual yang ngejelimet seperti agama-agama lain. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa? Jika kau mengaku salah, maka Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Tuhan sudah selesaikan semua dosa dan kutuknya di atas kayu salib. Tapi kita yang berdosa dengan sengaja atau tidak sengaja, kita harus mengakui. Maka ketika kita mengakui darah Yesus yang sudah dicurahkannya di atas kayu salib itu akan membebat kita dan membuat dosa yang merah seperti kermizi itu putih kembali menjadi salju. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mau melakukan hal ini? Berapa banyak orang Kristen yang tidak memahami ini? Karena dipengaruhi oleh ajaran-ajaran bahwa Tuhan gak mungkin mendatangkan rancangan kecelakaan. Pakai ayat ini lagi. Padahal ayat ini harus dibaca dengan utuh. Lihat konteksnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Seperti yang saya paparkan tadi, itulah kebenarannya. Yang dimaksud rancangan Tuhan damai sejahtera itu bukan hari ini. Tapi pasti nanti. Hari ini kalau kita hidup benar, tidak berdosa, ya damai sejahtera lah. Shalom yang datang dari Tuhan turun atas kita. Tapi kalau kita berdosa, mana mungkin shalomnya Tuhan turun atas kita? Seperti bangsa Yehuda dihukum Tuhan, Tuhan akan menghukum kita dengan apa? Celaka tadi. Tapi rancangan Tuhan yang namanya kecelakaan itu tidak selamanya. Tuhan berikan celaka atas kita supaya kita sadar saja. Dan bertobat dengan sungguh. Sehingga kedepannya kita nggak melakukan lagi dosa yang sama, sehingga masa depan kita akan penuh harapan. Jangan sampai iman kita terhadap Yesus dan kasih karunia yang kita dapatkan ini membuat kita menggugurkan pemahaman ini. Saya berani yakin kalau saya duduk satu meja dengan pendeta-pendeta yang punya pemahaman tentang kasih karunia kebablasan itu, kita akan berdebat panjang. Saya sudah pernah alami itu. Dan maafkan saya, orang yang berdiri di mimbar ini yang memahami hyper grace, kasih karunia yang kebablasan bagi saya, itu banyak sekali Pak, Bu. Karena yang diajarkan tuh enak. Orang Kristen gak mungkin berdosa, kalaupun berdosa Tuhan gak lihat lagi dosa itu di diri kita, karena ketika Bapa lihat kita, yang dia lihat adalah Kristus yang kita imani. Benar memang ada ayat-ayatnya, tapi ayat-ayat itu saja yang mereka eksplor. Ayat-ayat yang model begini, khotbah yang model saya tadi, lu gak mungkin denger dari mulut mereka. Percaya sama saya. Itu akan meninabobokan kita. Dan kalau kau tidak tersadarkan, kau bisa disesatkan. Makanya nanti saudara, kata Tuhan Yesus dalam Matius, ada waktunya nanti banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Dan apa kata Tuhan? Enyahlah dari hadapan kamu semua pembuat kejahatan. Terakhir, Alkitab
harus dibaca dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata saya, aku, kita. Maka kalau Alkitab ini dibaca dengan kacamata Tuhan, sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertentangan. Itu makanya saya memahami. Tuhan Yesus berkata, aku datang tidak untuk menghapus satu titik iota pun dari hukum Taurat. Dan Paulus mengatakan, Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Sekarang, apa pemahamanmu soal damai sejahtera? Apa pemahamanmu soal celaka? Bisakah orang Kristen mengalami celaka? Kalau kau tidak bertobat, kau hidup semaumu sendiri, persis seperti orang Yehuda, kau akan mengalami celaka, bro. Kau akan mengalami celaka, sis. Bukan karena setan. Dengarkan saya. Saya sudah berkhotbah ini sejak awal tahun ini. Setan itu nggak bisa ngapa-ngapain kita kalau kita benar. So setan nggak usah ditakutin. Jangan jadi orang Kristen di luar gereja sana, di luar gereja The Way, yang selalu berkata bahwa setan itu ngeri, setan itu musuh paling menakutkan. No. Sehingga akhirnya kalau ngomongin celaka, pasti dari setan. Celaka, kata Alkitab saya, bisa datangnya dari Tuhan. Bangsa Yehuda 70 tahun dibuang di Babel itu celaka nggak? Celaka. Dari mana? Dari Tuhan. Gereja mula-mula dianiaya. Udah pernah baca cerita tentang gereja mula-mula belum? Orang percaya ditangkap, dipenggal kepalanya, disate, maafkan saya, duburnya ditusuk, dan kemudian disiram api dan dibakar sebagai obor malam hari. Orang percaya ditangkap dan dilemparkan ke goa-goa singa, ke pertarungan gladiator melawan binatang-binatang buas. Orang percaya di zaman gereja mula-mula mengalami aniaya, apakah itu bukan celaka? Tapi kata Tuhan, rancanganku pada mereka, martir-martirku bukan celaka tapi damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Di bumi kah? Nah, masa depan mereka martir-martir, upah mereka akan jauh lebih besar daripada Bapak, Ibu, dan saya. Makanya di membership YouTube The Warriors, saya sudah mengajar soal rapture. Bapak Ibu yang pengen tahu tafsiran saya soal rapture, kapan terjadinya, waktunya kapan, bagaimana, sudah saya selesaikan semuanya. Kemarin saya naikin untuk hanya membership saja, materi soal sorga. Sorga itu berapa tingkat? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 7. Saya bilang bukan. Tapi ada pak ayatnya. Ya lu baca ayatnya semau lu sendiri, gak lihat konteks. Saya sedang ajarkan itu pelan-pelan. Bapak Ibu, saya berharap sungguh semua memahami dan menjadi orang Kristen yang akhirnya benar-benar di bumi ini mengalami damai sejahtera. Sungguh. Karena memang itulah rancangan Tuhan. Jangan sampai kita di bumi celaka karena hukuman kita. Banyak orang di luar sana, Kristen celaka. Karena mereka nggak sadar bahwa mereka sedang berdosa. Kenapa? Karena pendetanya dan gerejanya tidak mengatakan itu dosa. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan semoga semua kita semakin hidup dalam kebenaran dan akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya bisa menyenangkan Tuhan. Jangan ulangi dosa seperti yang kita dengarkan hari ini dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan. Itu harus dibaca dengan utuh, dengan lengkap. Sesuai konteksnya, baru kita artikan untuk diri kita, sehingga kita bisa mengerti bagaimana harus menjalani sisa hidup ini yang menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Tundukkan kepala kita.